Bagaimana Hai, kabarnya baik, Bu Bu Dita Tisna. hari Bu ini? Tisna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, meskipun sekarang ini saya masih dalam kondisi kurang enak badan, tapi Iya, tidak iya. mengurangi semangat kita ya. Bu Dita, dari kemarin ingin bertemu dengan saya. Sebenarnya Iya, ada ini apa saya ini Bu itu Dita? ada unek-unek sedikit. Mungkin dengan saya bercerita kepada Bu Tisna bisa mengurangi apa yang ada di pikiran saya. Begini Bu, saya itu mempunyai siswa. Sebenarnya itu dia bukan pandai ya, mungkin dia mungkin lebih kemampuannya itu lebih ada di pelajaran PJOK. Tapi kenapa aku ya kalau di pelajaran matematika itu dia ketinggal jauh sekali sama teman-temannya. Saya tuh kadang-kadang heran kenapa ya anak ini ya. Padahal kalau saya waktu olahraga kan pasti saya keliling lihat anak-anak siapa yang ikut olahraga, siapa yang nggak ikut olahraga itu pasti saya pantau. Tapi dia kalau dalam hal olahraga dia mampu seperti seperti kemarin itu ada lomba bola tembak dia melemparnya tuh apa ya angkat gitu loh. Saya sampai saya bisa dikatakan tahu. Tapi kenapa kalau waktunya pelajaran matematika itu dia itu, aduh, mungkin kalau saya ranking itu dia ranking nomor 2 dari bawah. Nah, itu gimana? Ya. Begitu. Berarti siswanya Bu Dita itu hanya Betul aktif di ya, kegiatan sekali. PJOK seperti itu. Kemudian untuk di kegiatan yang lainnya Betul. kurang bersemangat atau seperti Sebenarnya itu apa kalau anaknya? dikatakan semangat, dia semangat. Cuma itu tadi dalam hal pemahaman, dalam hal nilai itu dia belakang Bu. Jadi bagaimana ya Bu saya cara mengatasinya saya sendiri itu juga sampai bingung gitu loh Bu. Begitu. Baik Bu Dita, untuk saat ini yang sudah dilakukan sama Bu Dita terhadap Yang siswa sudah tersebut saya apa? lakukan pada siswa tersebut ya. Saya sering sekali pada anak-anak itu bilang ya, kalau seumpama kalian menginginkan bisa dalam suatu mata pelajaran, alangkah baiknya khususnya untuk pelajaran matematika Bu ya yang selama ini menjadi bumerang untuk anak-anak siswa SD. Itu saya pasti ayo coba ini apa dihafalkan khususnya untuk kalian itu kan anak-anak itu sangat susah sekali untuk menghafal dan sudah saya kasih cara mudahnya bagaimana uh, dihafalkan hanya dibaca tiap hari insya Allah nanti kalian bisa ketik saja. Nah itu yang membuat saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi Bu Dita menginginkan siswa tersebut juga aktif di mata Ya, pelajaran saya yang lain ya, bagian bukan betul hanya betul aktif di sekali Bu. mata pelajaran fisika seperti itu. Baik, untuk saat ini misalkan kita ukur dengan skala yang sudah dilakukan Bu Dita, antara skala 1 sampai skala 10, Bu Dita itu Maksudnya sekarang posisinya di usaha skala saya apa keberapa? kemampuan siswa saya Ibu yang oh Ya, saya usahanya kira dari Bu Dita. sudah di 7 usaha saya yang saya lakukan ke anak-anak itu. Nggih. Baik, jika usaha sudah dituju, Bu Dita menginginkan sampai ke skala Sebenarnya berapa kalau inginnya Bu seumpama Dita? yang saya inginkan kok untuk usaha saya kira itu ya mungkin ada kekurangan tapi untuk skala level si anak ini masih ada di kuartal 4 Bu. Masih ada di skala 4. Kalau saya ini kan ya paling tidak dia ada di skala 6 lah gitu loh Bu. Tidak jauh beda dari teman-temannya gitu. Oke. Gitu ya. Berarti untuk saat ini usaha yang sudah dilakukan Bu Dita itu sudah di skala 7, tapi Oke. untuk ketercapaian siswa Betul masih sekali Bu. di level 4 begitu. Bu Dita menginginkan siswa Betul. skalanya Iya, sampai di level 6 begitu. Berarti betul. menginginkan Iya, kemajuan dari siswa iya. tersebut ya Bu Dita. Iya.
Baik Bu Dita, untuk skala yang diinginkan Bu Dita agar naik levelnya seperti itu dari usaha yang diberikan Bu Dita selama ini sudah, rencana yang ingin dilakukan Bu Dita agar skala itu berhasil, kira-kira Bu Dita menginginkan seperti apa? Sebenarnya ya kalau selama saya lihat anak-anak di latar belakang daerah pesisir yang seperti itu Bu ya, kan memang kan mereka kan bisa dikatakan dari perhatian orang tua saja itu sudah kurang Bu. Jadi saya tuh nggak begitu apa ya, nggak begitu muluk-muluk. Tapi saya mulai kemarin berpikir sebelum datang ke Butisna ini, sebelum saya curhat ini kan Bu ya, itu saya berpikir eh, kemarin kan saya kan mendapatkan pendidikan dari pendidikan guru negara itu, bahwasanya itu sesuatu harus kita atau kesiapannya dulu, kesiapan, terus profilnya. Yang saya inginkan itu apa istilahnya ternyata yang ingin saya lakukan itu yang pertama saya ingin rumahnya, melihat situasi yang ada di rumahnya, masyarakatnya di sekelilingnya. Terus yang kedua ini saya setelah saya ke sana, saya ingin bincang-bincang dengan si siswa ini, apa yang menjadi keluh kesahnya dia, apa yang menjadi hambatan dia dalam apa melaksanakan pembelajarannya itu bagaimana gitu. Ini saya lakukan 2 hal ini. Itu aja. Begitu ya. Berarti untuk rencana Bu Dita ingin melakukan secara pribadi bertemu dengan siswa tersebut, begitu. Kemudian Bu Dita juga ingin mendatangi rumahnya, begitu agar tahu mungkin ya bagaimana kondisi keluarganya seperti itu, Bu Dita. Baik. Oke, rancangan Bu Dita sangat bagus sekali. Semoga nantinya siswa tersebut juga bisa naik level ke level 6 ya, Bu Dita. Oke, kira-kira kapan Bu Dita akan melakukan kegiatan ini, rencananya Kan yang sebentar lagi kan libur ya, libur awal puasa. Ya pastikan besok saya lakukan Bu, karena dengan waktu yang terbatas ini, dengan kegiatan yang sebanyak ini, biasanya kan awal puasa ini kan kegiatan tuh banyak sekali. Besok saya lakukan. Saya akan datang ke rumahnya. Setelah itu, setelah saya datang ke rumahnya, dapat setelah libur puasa, setelah awal libur puasa, saya mencoba untuk bicara berdua, 4 mata lah, dari hati ke hati ya Bu ya, untuk memastikan apa hambatan yang selama ini dialami. Iya. Itu. Baik, berarti mulai besok Bu Dita akan melakukan rencana aksi ini ya. Oke. Kira-kira membutuhkan waktu berapa hari atau berapa lama untuk melakukan kegiatan ini dengan muridnya Bu Dita? Butuh waktu 3 mingguan gitu ya. 3 minggu ya. 3 minggu. Gitu, 3 minggu. Oke, baik. Begini, dalam rencana aksi Bu Dita yang Bu Dita ingin lakukan, kira-kira ada rekan kerja siapa yang untuk memberi semangat Bu Dita atau membantu Bu Dita dalam melakukan kegiatan ini? Pak Rudi mungkin Bu. Saya minta karena beliau kan juga guru senior di SD saya. Mungkin saya bisa bertanya kepada beliau nanti apa yang bantu minta tolong ya. Baik. Ya. Semoga Pak Rudi bisa membantu dengan baik ya Bu Dita dan melakukan kerjasama yang baik. Keren Bu Dita, rencana aksinya sudah bagus. Semoga siswa tersebut juga bisa menjadi siswa yang diinginkan Bu Dita ya. Terima kasih Bu. Iya. Baik Bu Dita, kita bisa bertemu kapan lagi untuk melakukan tindak lanjut apa yang dilakukan Bu Dita? Karena waktu kita semakin ini Bu ya, karena dan puasa juga. Mungkin setelah hari raya Bu ya, karena juga lama juga untuk memahamkan siswa juga. Baik, setelah hari raya ya kita bisa bertemu kembali ya. Oke Bu Dita, bagaimana Bu Dita perasaannya setelah kita berbincang-bincang hari ini? Rasanya tuh
agak-agak plong kan karena ini belum terlaksana, jadi saya tapi ada beban yang istilahnya yang sudah saya sampaikan jadi rasanya plong Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Gitu ya. Kita bisa berbagi curhat begitu. Oke. Baik. Bu Dita siap ya untuk setelah Lebaran kita bertemu kembali Bu Dita ya. Oke. Semoga lancar kegiatannya nanti. Saya tunggu setelah Lebaran. Siap. Terima kasih Bu Dita. Tadi bisa. Baik, sudah selesai Pak Takim. Oke. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu sing kurang. Kayak yang terakhir itu kurang salam. Jadi ngenten ya. Oh, begitu ya. Terima kasih itu sebagai penutup buat saya. Iya. Tapi saya sebagai observer tadi tentang Bu Dita tadi curhat atau mempunyai masalah di siswa PJUK yang sangat aktif tapi di mapel lain tidak aktif ya. Kemudian di masalah tersebut sudah digali oleh Bu Tisna sebagai coach, sangat baik sekali. Alur tirtanya sudah lengkap, bahkan tadi saya catat ada refleksi yang terakhir itu sangat bagus. Soalnya itu perasaan dari si Kuci itu semakin mantap. Ya, cuma ada sedikit catatan sedikit nanti kayaknya tadi ada sedikit si Kuci itu bingung yang ditanyakan oleh si Coach tentang level kemampuan Bu Dita sendiri atau level kemampuan anaknya. Tadi itu sedikit kayaknya tapi sudah dijawab oleh Bu Dita langsung anaknya sekian, saya sekian. Nah itu kayaknya itu yang sedikit agak miss sedikit. Iya. Itu saja sedikit saja. Ada miss ya. Baik, sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan level kemampuan apa yang sudah dilakukan Bu Dita saat ini sampai di level berapa begitu. Tapi nggak apa-apa, namanya nggak apa. Sebagai coach itu harus mendengar apa yang dikatakan coach dan bisa mengarahkan dari kesalahan. Dan bisa diterima dengan maksud dan tujuannya sudah bisa diterima. Itu saja. Yang penting kan bisa diterima sehingga bisa mengarahkan dan membuat masalah itu semakin terang benerang oleh si coach tersebut. Saya kira sudah sangat bagus kalau dinilai level 1 sampai 10 itu 9,5. 100%. Tadi sebenarnya ada gangguan Pak Takim. Iya. Si anak kecil tiba-tiba datang ke kamar dan mau ngajak ngobrol akhirnya. Ya. Untung saya perempuan ya, bisa ke dua arah, bisa berpikir dua arah. Mbak Taki, ini nanti kita kenal dulu pendosa, langsung aja ya. Baik, terima kasih. Itu saja. Oke, siap. Sebenarnya ini saya agak terganggu sama suara Bu Dita. Apa memang seperti ini Pak Takim ya? Iya, itu tadi agak menggaung, agak ada double suara itu. Iya, kayak suaranya dipercepat gitu loh. Tapi karena rekamannya sudah terlanjur direkod, jadi saya nikmati aja gitu. Ya agak beda dengan di mulutnya bersuara tapi belum nyampe gitu loh. Kayaknya double. Apa sinyal atau tapi di room sebelah sudah nggak aktif ya suaranya Bu Dita ya? Saya kuat kok di sini Bu. Malah yang saya terima dari yang saya terima dari Tisna dan Pak ini yang gerembeng-gerembeng gitu. Ya berarti ada memang terlalu banyak mungkin jaringan ini yang direkam sehingga kan mungkin ya bisa ada gangguan teknis. Gitu ya. Jadi memang di sini agak ya itu kan saya hampir membaca bibir ya, ngomong apa tapi kok belum nyampe gitu loh. Tapi nggak apa-apa.
Kalau saya yang tak terima kayak terlalu cepat gitu, kayak nadanya Ya, satu jadi dinaikkan 1,5 gitu. Udah ya, mulai ya Pak ya. iya. Tapi masih bisa tadi Ya, menerima dengan baik. Iya. ya. Oke. Sudah Kenalan kita dulu Oke. Pak lanjut. ya. Gimana? Oke, Sudah Bu Boleh. Dita ada keluhan? udah, Ada udah. anu kira-kira? Ini Bu Dita sebagai coach, kemudian Pak Takim sebagai coach ya gitu. Iya, iya, sebagai coach. Oke. Monggo. Mungkin sudah siap untuk Bu Tisna bisa dimatikan mikrofonnya ya, soalnya untuk Oh demo. iya, oke oke, thank you. Selamat pagi Pak Takim. Assalamualaikum. Maaf, selamat siang. Nah, ini. Ya ini nih Bu, maksudnya ini enggak kedengeran. Nah, ini sebagai cepat tapi memang beda, mungkin ada kendala teknis. Misalnya jenengan ngomong belum nyampe itu merem tiba gitu memang. Ini yang tadi. Maksudnya Bu Tisna itu ini. Ya, Bu Tisna ya. Itu nanti itu tadi Iya. dicoba ya. Ya enggak apa-apa, Itu enggak dicoba apa-apa. ya. Gimana Pak? Oke, Nyampe siap. Pak? Ya wis. Bagaimana Ijo? Monggo, Enak? monggo. Iya, nggak enak tetap cepet. Nggak enak, cepet. Iya. Cet, 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 gitu. Barangkali ada pengaturan mungkin ya, pengaturan suaranya yang dipercepat atau apa gitu kayak di HP itu loh Pak. Kan ada Dan rekam. itu apa itu saya Pak? Ya. Ya wis, nggak apa-apa wis, Ya. wis. Anu itu aja wis nanti. Ya. Apa wis. Oke. Selamat siang Mbak Takim. Apa kabar? Assalamualaikum. Wis. Selamat siang Bu Dita. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini kebetulan memang cuacanya memang lagi panas dan pikiran saya lagi apa ya punya masalah yang saya pikirkan Bu. Makanya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Dita. Gitu, tujuannya Pak Takim ke ruangan saya ini apa ya Bapak ya? Oh, kebetulan sekali, biasanya kan jarang sekali kita ngobrol berdua ini ada masalah apa dalam apa ini? Tujuannya apa? Ya, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya mau menceritakan masalah saya. Saya kebetulan kan memang lagi tidak bisa membagi waktu di mana pekerjaan saya semakin banyak, terus ketika saya pulang kerja itu sudah sore, kayak saya itu lebih banyak menghabiskan waktu di lembaga atau di pekerjaan saya daripada keluarga saya gitu loh. Itu. Kadang sampai terbengkalai, kadang sampai lembur malam. Seperti itu. Jadi saya bingung maunya gimana ya ini ya. Masalahnya Pak Takim, seperti itu. masalah manajemen waktu Pak ya. Tidak bisa membagi antara waktu di rumah dan di sekolah. Itu enggak Pak? Iya. Jadi kayaknya sulit untuk membagi waktu di sekolah dan di lembaga, terutama di sekolah dan di keluarga, terutama tugas ini. Kebetulan kan banyak gitu tugas Pak ya. seperti itu. Kalau menurut Bapak, apa Iya. yang sudah Bapak lakukan untuk istilahnya membagi waktu antara keluarga dan sekolah kemarin itu bagaimana? Caranya Bapak membagi itu bagaimana? Iya, sebenarnya biasanya sebelum ini saya membuat beberapa schedule, saya catat gitu ya, untuk tanggal sekian, tanggal sekian, saya catat untuk kegiatannya, untuk tugas-tugasnya seperti itu. Tetapi beberapa hari memang nggak saya lakukan itu karena mungkin terlalu padat kegiatannya seperti itu. Jadi langsung refleks kegiatannya langsung si BAB langsung seperti itu. Kalau menurut Pak Takim untuk persentase antara Bapak ada di rumah dan di sekolah itu berapa persen Pak persentasenya sampai
manajemennya itu apa sulit sekali. Sudah berapa persen di rumah, berapa persen di sekolah, berapa persen, kalau semua saya udah tahu persentasenya. Ya, mohon maaf Bu Dita, apa agak suaranya nggak kedengaran. Jadi Oh ya, ya ya. bisa diulang soalnya. Prosentasenya Bapak di rumah dan di sekolah itu, kalau semua Bapak persentase berapa persen Bapak? Oh, itu. Saya mulai jam 7 sampai jam 3 jam 4 baru pulang. Kemudian setelah itu kadang malam ya sekitar kalau dihitung mungkin 70-30. 70 untuk lembaga atau pekerjaan, yang 30 untuk keluarga. Dan itu pun masih dibagi dengan istirahat. Yang 30 itu juga dibagi dengan istirahat. Jadi range-nya sama 70, Oh, 30. begitu Pak ya. Berarti ini adalah masalah Iya. pembagian waktu Bapak antara di rumah dan di sekolahnya. Menurut Pak Takim yang ingin Pak Takim inginkan ini, Bapak nantinya ingin seperti apa dalam apa membagi waktu ini? Yang jelas saya paling minimal itu ya 50-50. Minimal 50 keluarga, 50. Kalau bisa sih saya maksimalkan dibalik 70-30, 70 untuk keluarga, 30-nya untuk untuk lembaga. Tapi enggak bisa Iya, kayaknya. iya. 50-50. Memang persentase antara di rumah dan di sekolah itu lebih banyak yang digunakan di sekolah. Dan kesibukan Pak Takin yang seperti ini, kalau seumpama apa yang jaringan kira-kira ini kita tadi berapa Pak? 55% di rumah, 40% ya Pak? Ya 50-50. 50-50. Gitu. Iya. Untuk yang Bapak apa komitmen Bapak terhadap apa istilahnya nanti untuk melakukan apa rencana aksinya itu bagaimana Pak? Yang istilahnya yang ingin Bapak lakukan agar membantu Bapak bisa manajemen waktu ini apa yang Bapak lakukan nantinya? Ya, yang sementara yang memang yang saya pikirkan pertama kali, yang pertama membuat schedule dengan jelas, seperti halnya yang dulu pernah saya lakukan. Jadi kalau bisa memang sudah jelas, kemudian dikasih waktu juga. Contohnya, saya harus mengerjakan tugas lembaga mulai jam sekian, sekian harus selesai. Nah, sampai di detailnya gitu. Kalau enggak gitu, kadang ya molor juga. Nah, itu yang biasanya saya lakukan. Mungkin itu. Mungkin Iya, itu. betul sekali Bapak. Ketika Bapak melakukan rencana aksi ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan? Yang bisa membantu Ya. orang terdekat saya Iya, biasanya. betul Biasanya sekali. istri. Nah, itu biasanya. Iya, saya komunikasi dengan istri saya jam sekian ada Zoom, harusnya gimana. Nah, tolong ya bisa dikondisikan waktunya gitu loh. Biasanya itu. Terus kemudian rekan kerja di lembaga. Jadi di rumah sama istri, kemudian di lembaga dengan rekan kerja. Sehingga ketika rekan kerja ini bisa membantu saya, kebetulan Bapak Kepala Sekolahnya sudah mau pensiun, jadi itu rekan kerja mungkin ya. Iya. Itu saja. Terus Iya. untuk pelaksanaannya kira-kira Bapak bisa melaksanakan kapan ya? Mulai bisa. Karena ini mendesak, harusnya dalam minggu ini sudah langsung saya laksanakan karena semakin padat kegiatannya. Harus sekarang hari Senin, harusnya Sabtu sudah sudah bisa saya harus itu. Sudah punya schedule sudah harusnya. Seperti itu.
Berarti nanti ini dari apa yang masalah Bapak ini tadi, Bapak nanti bisa minta bantuan istri untuk menyelesaikannya ya. Apa istilahnya untuk manajemen waktu ini ulang. Jadi nanti Bapak bisa apa? Semoga istrinya nanti bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Amin. Iya. Bagaimana Pak Hakim dengan apa tadi Bapak sudah ke saya, bagaimana perasaannya dengan Alhamdulillah ketika saya berkomunikasi sama Bu Dita, saya menemukan jalan. Gimana caranya nanti saya akan lebih bisa memanage waktu, lebih bisa mengatur waktu biar tidak kalang kabut lah istilahnya antara waktu keluarga dengan waktu lembaga saya. Mungkin itu yang saya dapat itu tadi ya selama kita ngobrol ini ya seperti itu. Dan perasaan saya senang sih, lebih lega gitu loh bisa bercerita sama Bu Dita. Ya, terima kasih Pak Hakim atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ya saya ya terima kasih Bu Dita. Ya, saya juga sangat terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam Bu Dita. Udah. Sudah selesai? Bu Dita ini sepertinya sama dengan saya. Di saat waktunya ada gangguan sih. Oh, itu tadi Pak Anak bilang bisa diulang. Lah, kayak aku praktek KB anakku yuk sih. Bukan yang itu. Memang suaranya Bu Dita ini yang Iya, saya agak membaca mulut jenengan itu bicara apa gitu loh. Soalnya agak gitu. Dari tadi ketika Bu Tisna, sama kuncinya saya loh agak memang mau saya putus nanti takutnya hilang konsentrasinya Bu Tisna nanti. Maaf Pak Takimnya, tadi itu saya memang terputus konsentrasi lah. Anakku kabarin ini kene kabeh ya opo iki aku. Terus siapa Bu? Kalau ini enak ngomongin. Iya. Diulang apa? Oh, enggak usah, enggak apa-apa. Nanti aja nanti. Saya kira cukup. Saya kira Oke, nanti setelah yang sesi sudah, nanti kalaupun ada perbaikan bisa diulang lagi, enggak apa-apa. Gitu ya, Bu Dita ya. Oke. Saya akan merefleksi dari kegiatan coach dan coaching yang dilakukan Pak Hakim sama Bu Dita. Keren sekali. Ini yang berusaha memahami kata itu adalah coachingnya ya. Ya untungnya sebelumnya kita sudah latihan dengan topik yang sama. Jadi mohon maaf Bu Dita, agak menyerap kata-kata yang disampaikan Bu Dita itu masalah yang kemarin juga. Jadi Pak Hakim sendiri mungkin lebih memahami. Kalaupun masalah baru, malah nantinya Pak Hakim akan banyak tanya, yang diomong Bu Dita ini apa ya gitu. Saya sendiri juga kurang bisa menyerap. Suaranya double memang. Oh, gitu tak Bu. Berarti ini saya ini enak enggak ini suara saya? Yang sekarang enak. Iya. Yang sekarang enak. Mungkin non sewu nggih, mungkin Pak Anang juga karena nulis ini mungkin karena suara saya enggak enak mungkin ya. Iya, sama Bu Eka tadi juga sempat WA saya gitu. Lah ini suara saya double. Yang saya dengar. Halo, iya. Enak, Bu. Enak. Tapi suara saya double. Tapi saya enggak gagap. Nah, enggak, ini enak. Kalau ini kita bicara seperti ini enak, enggak ada masalah. Sinyal ya Bu ya. Di sini memang mendung.
Cuma kok kayaknya masih double ya Pak Takim? Sudah Nggak nggak terlalu, double? Bu. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu double. Langsung Berarti pantulanya langsung saya hilang. Bu Tisna ya? Berarti tadi Ya, waktu saya praktek suara saya itu pecah gitu dah Bu. cepet. Cepat. Jadi jenengan ngomong belum keluar suaranya. Ketika sudah selesai ngomong keluar cepet gitu aja langsung. Iya. Oh. Kayak dipercepat gitu suaranya. Jadi kurang jelas. Baik, Terus saya gimana? kembali ke coach dan coach tadi ya. Oke, ya. Tadi ada kendala seperti itu, enggak apa-apa, itu hanya kendala sinyal mungkin nggih. Tapi untuk apa yang dilakukan coaching ini sudah sesuai dengan Tirta, sip, tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, serta tanggung jawabnya sudah muncul semuanya. Secara garis besar Mohon sudah maaf, bagus ya, Bu, sudah mohon masuk maaf semua. ya. Mohon maaf tadi waktu identifikasi itu sudah ada di pikiran saya. Lah terus tiba-tiba langsung buntut itu Iya. Iya, cuma saja memang itu, apa ya, per presensi kehadirannya itu yang memang agak terganggu dengan anaknya, jadi belum bisa fokus sepenuhnya ke coaching-nya. Cuma secara garis besar sudah oke, karena Bu Dita sudah memaksimalkan diri untuk, apa ya, dirinya ada untuk coaching gitu. Mamang itu kan gangguan, sedangkan kita sudah waktu praktek nggak mungkin langsung maaf gitu. Kita kondisikan anak kita nggak bisa. Nggak apa-apa, kita pahami juga. Untuk setelah keseluruhan sudah oke, sip. Jadi benar-benar dilakukan ya Pak Takim Ya, untuk apa yang kalau direncanakan istrinya ya Pak. dan kekeluargaannya bisa lebih harmonis. Berarti sekarang saya tapi kalau jadi pengamatnya ya. Pengamatnya Bu eh, Tisna coach, Pak Takim Coach. coach. Oke. Izin saya minum dulu. monggo monggo. Baik. Gimana Pak Takim? Sudah, Sudah bisa dimulai. monggo. Ini yang mengawali saya dulu sebagai Saya coach, dulu, Bu. panjenengan. Saya dulu enggak apa-apa. Baik. Sudah Oke. siap? Sudah. Assalamualaikum Bu Tisna. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya buat sesehat mungkin meskipun kondisi saya agak kurang fit, tapi saya ingin sekali bertemu dengan Pak Takim. Nah, pada saat ini kesempatan saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak begitu. Ya, terima kasih. Terus di sekitarnya apakah sudah enak, nyaman di tempat Ibu gimana? Apakah sudah Baik, nyaman? karena saya ini memang ada niatan ingin bertemu dengan Pak Takim ya, meskipun dalam kondisi daring seperti ini, saya kondisikan senyaman mungkin agar saya bisa ngobrol-ngobrol dan curhat dengan Bapak, begitu. Oke, terima kasih. Ya, kalau ngobrol-ngobrol kira-kira ada apa ini Bu Tisna? Kok tiba-tiba ingin berkomunikasi sama saya? Iya. Sebelumnya saya minta maaf ya Bapak sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Monggo. iya, ini memang saya itu agak bimbang dengan kegiatan-kegiatan saya beberapa akhir ini, begitu Bapak. Saya itu di sekolah kan diposisikan di guru kelas 4. Kemudian Ya, ya. digunakan kurikulumnya itu kurikulum baru, kurikulum merdeka. Jadi kegiatan-kegiatannya harus sesuai dengan kurikulum merdeka. Seperti harus ada kegiatan projek, seperti itu. Kemudian kegiatan SAS
sumatif akhir semester yang dulunya bisa kita kerjakan bersama dengan teman-teman satu kecamatan, sekarang harus dikerjakan sendiri oleh guru kelas itu, gitu. Nah, ini yang menjadi saya bimbang itu, saya bisa nggak kira-kira mengatur waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kurikulum merdeka ini, begitu Bapak. Saya itu ragu, rencana-rencana program yang ingin saya lakukan, apakah bisa terlaksana dengan baik apa enggak, begitu. Oh, gitu ya. Jadi sekarang Bu Tisna ini banyak sekali kegiatannya, Iya, diantaranya kurikulum yang baru, harus mempelajari sesuatu yang baru, kemudian iya, membuat proyek, itu, kemudian betul. SAS, ya yang dulunya bisa dikerjakan bersama-sama satu kecamatan, sekarang harus dikerjakan sendiri. Ya Iya, seperti itu betul. ya. Terus Bu Tisna Mhm. ini kan kayaknya ragunya apakah bisa rencana itu sukses atau tidak atau terlaksana bahkan seperti itu ya. Iya, betul Coba sekali. iya. Coba biasanya ketika rencana itu banyak sekali, Bu Tisna apa ya? Untuk sekarang ini ya, ketika itu bisa di level berapa inginnya dan sekarang di level berapa? Baik, karena itu rencana inginnya saya sih bisa 100%, tapi untuk ketercapaiannya mungkin, 80% itu sudah baik kalau menurut saya karena ini program baru ya, kurikulum baru begitu. Tapi untuk saat ini dari program-program yang ingin saya laksanakan, saya sepertinya masih di 30% gitu Bapak. Karena semuanya Oh, masih belum saya kerjakan ya, hanya rencana saja. Nah, ini yang jadi kendala saya, nanti dari program-program saya itu apa bisa terlaksana semua gitu loh Bapak. oh Itu ya yang ya. jadi problem saya. Sedangkan ini menjadi tuntutan buat kepala sekolah saya gitu, karena di akhir semester 2 ini bapak saya itu menginginkan acara gelar karya. Jadi harus saya memaksimalkan mungkin untuk menyiapkan siswa-siswa saya, gitu. Oke, berarti memang sekarang di posisinya 30 dan Bu Tisna menginginkan 80. Iya, Nah, betul. ketika di ring 30 sampai 80, coba jenengan ingat biasanya apa yang bisa Bu Tisna lakukan untuk mendapatkan di level 80 yang bisa apa yang mungkin yang paling mungkin bisa dilakukan. Biasanya apa? Baik, kalau yang mungkin bisa saya lakukan saat ini, saya harus membuat susunan susunan kegiatan yang harus saya lakukan ya Bapak, harus saya urutkan mungkin ya, karena banyak program, tapi mana dulu yang harus saya kerjakan gitu. Berarti saya ini harus membuat catatan, catatan susunan apa yang harus saya lakukan mulai dari satu sampai berapa nanti ketemunya, begitu mungkin ya Bapak. Oke, berarti nah itu sudah muncul dari Buddhis. Nah, itu harus membuat schedule, membuat apa catatan yang mana yang harus dilakukan lebih dulu dan mana yang bisa setelah itu dan ring selanjutnya. Nah, Iya. kira-kira dari kegiatan catatan itu apakah bisa langsung dilakukan atau masih gimana Ibu Tisna? Kalau semisal hanya membuat catatan saja mungkin, nggak mungkin ya, ini harus saya lakukan dalam malam ini juga, agar tersusun dulu rencana saya dan semoga saja juga tidak ada kendala. Karena saya di sini kan posisinya juga mengikuti CGP ya Bapak, tugas-tugas itu selalu ada gitu. Jadi saya sendiri harus menyelipkan beberapa waktu untuk memasukkan tugas-tugas CGP juga begitu. Jadi harus membuat schedule malam ini saya buat catatan ya, Oke, gitu. bagus sekali. Bu Tisna harus tadi sudah menemukan solusinya sedikit membuat catatan walaupun itu apa ya sekedar masih catatan dan harus sudah dilakukan
mengingat kegiatan tersebut sudah banyak sekali. Di antaranya tadi itu CGP. Iya. Saya itu memang tahu kegiatan itu sangat padat, ya. Nah, kemudian dari itu bisa ada siapa yang bisa membantu atau mensupport Bu Tisna dalam kegiatan tersebut? Untuk kegiatan di lingkup sekolah saya, untuk mensupport catatan-catatan yang saya buat ini, sepertinya saya harus meminta tolong sama Bu Lia. Bu Lia itu rekan kerja saya di kelas 4. Jadi kita sevisi dan semisi apa yang dilakukan di program kelas 4. Nanti saya akan minta tolong sama Bu Lia. Oke, sama Bu Lia. Yang CGP tadi bisa minta tolong, ada yang bisa mensupport juga di yang lain? Kalau untuk CGP, saya akan minta support sama suami ya Bapak. Oh, Karena iya. untuk mengkondisikan pengerjaan tugas CGP itu harus membutuhkan waktu di luar jam sekolah dan di luar jam keluarga begitu. Jadi saya minta dukungan kepada suami supaya bisa saat saya mengerjakan tugas CGP bisa menghandle anak-anak begitu. Oke. Jadi didukung oleh dari keluarga dan dari lembaga. Iya. Oke, kalau gitu kayaknya sudah ini ya. Untuk kapan kita bisa ngobrol lagi tentang ini? Kira-kira dari Bu Tisna kalau ada waktu? Karena catatan ini akan saya buat pada malam ini dan harus segera ada progresnya ya Bapak, supaya dari Ya. apa yang saya sampaikan, saya ingin curhat-curhatnya dengan Bapak, supaya ada hasilnya mungkin sekitar pertengahan bulan April. Ya, nggak apa-apa ya Bapak, pertengahan bulan April, Oke, karena ya. program-program saya juga harus sudah terlaksana juga begitu. Semoga Ya, saja bisa saya laksanakan sebelum pertengahan bulan April, Bapak. Oke, pertengahan bulan April ya. Nggih. Oke, saya tunggu ya kabar baiknya. Siap, Ya, Bapak. pertengahan bulan April, Bu Tisna sudah bisa membuat schedule, rencana yang harus dilakukan apa, nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, siap, Alhamdulillah Bapak. sudah sampai di penghujung ini. Ya, setelah Iya. kita bicara ngobrol ringan tadi, gimana perasaan Bu Tisna? Ya, alhamdulillah. Meskipun ini hanya sebentar ya, karena waktunya Pak Takim itu banyak kegiatan, tapi saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Takim dan diberi waktu luang oleh Bapak untuk mendengarkan curhatan saya. Saya menjadi lebih plong, Bapak, lebih tahu arah tujuan dari yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Jadi di sini saya Ya, sudah mulai terbuka, oh berarti saya harus membuat catatan-catatan seperti itu, membuat schedule untuk program-program saya. Terima kasih ya Bapak, saya sudah diberikan pencerahan untuk hari ini. ya, terima kasih. Kelihatan Bu Tisna tambah berseri-seri. Insya Allah Iya. sehat kalau hari ini lebih sehat Amin. lagi. Oke, siap. Meskipun kondisinya sekarang kurang sehat, sudah ada energi positif yang masuk ke diri saya. Begitu. Ya, bagus sekali. Terima Itu kasih ya itu Bapak. yang Mohon maaf ya. mengganggu waktunya, mengganggu Terima waktu kasih. istirahatnya. Terima kasih sekali Bapak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin sudah berakhir ya. Kita ketemu lagi. Iya, Ya, siap Bapak. saya Terima kasih. akhiri. Oke, semoga lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak. Ya, sama-sama. Oke. Udah bagus. Untuk refleksi hasil amatan saya, tadi alur ceritanya sudah jelas, sudah buntut, enak Pak ya suara saya? Ya Pak enak. Tujuannya juga sudah terlaksana, identifikasinya juga sudah, rencana aksinya sudah ada, tanggung jawabnya juga sudah ada. Kalau seumpama saya skala levelnya Pak ya, 1 sampai 10, saya kasih nilai 9,7. Malah coachingnya ki ono skalane pisan iki.
Takim. Apa? Terus. Bu Tisna. Bu, ya apa? Hmm, Diulang mana ta? dalam. Budita bagaimana? Ya apa Pak Takim? Ya apa Pak Takut? Monggo, Tanya Pak nggak Anang, Pak. apa-apa. Tanya Pak Anang, Pak. Ya, Pun Sekarang suaranya sampean sudah enak. HP-nya tak taruh di bunga-bunga di depan rumah. Terus maksudnya hubungannya? Anu, Bu, di sini mendung. Sampean pakai hotspot HP gitu ta? Iya. Oh, ini saya kira kebetulan kan ada Bu PP apa punya Iya, iya. tadi Iya, apa Bu Eka ya. refleksi punya Ya. gimana Assalamualaikum Bu Bu Eka. Eka mungkin punya masukan untuk kita. Ya. Assalamualaikum Bu Eka. saya tak cek wonge nang ndi. Biar kita enak Assalamualaikum Pak independen Anang. dari luar. Pak Anang. Apakah perlu Iya. Hah? Halo Bu. ini? Bu Pepe dipanggil Assalamualaikum Bu Eka. juga. Dia Waalaikumsalam. Bu, bagaimana Halo. untuk saya yang jadi coach tadi apa perlu diulang sama Pak Takim? Monggo kalau memang mau diulang mumpung ada waktu berita mumpung sinyalnya bagus juga. Iya, Bu. Ini sampai HP saya tak taruh di teras. anaknya suruh jagain, engko moro digondol kucing. Terus pundi Bu? Terus pundi Bu Eka? Nggih. Menurut teman-teman gimana, perlu diulang apa mboten butuhnya Pak Takim? Ya, saya Ada pendapat ke Bu Eka. sebenarnya kalau Bu Eka saya kan sih yang mendengar. bisa menangkap tadi itu sudah bisa menangkap dari cuma satu kata yang tadi memang saya suruh ulang berarti memang saya tidak ngerti. Tapi tadi selebihnya itu bisa saya baca Mas ya, itu saja yang memang yang belum. Kalau maksud tapi yang sudah ditanyakan Bu Dita tadi sudah ini ya Pak ya, kayaknya sudah bisa kita Ya. tangkap ya. Tapi Nggih, hanya kalau suaranya menurut, kayak zzzz gitu loh. Jadinya kayak Iya. nggak tadi Bu Dita. kalau menurut Bu Eka tadi apa yang saya praktekkan tadi sudah alur tirtanya sudah kebaca apa mboten? Ya kalau menurut saya alur titanya sudah ada, cuma diidentifikasi mungkin sedikit apa Kurang ya, ya? Kurang Bu ya? terlalu cepat ke tahap berikutnya Mbak Dita, tapi sudah bagus. Teman-teman keren Nggih. semuanya. Enggak, tadi itu Kurang karena sabar, saya kurang datang. sabar tadi. Masukannya tak datang tiba-tiba Bu. Mungkin ini Bu Eka, karena nada suaranya terlihat cepat, jadi terlihatnya kurang sabar begitu. Padahal kalau ngomong normal seperti ini Iya. merdu suaranya. Enggak. Ya Ya ini tadi Bu, sebenarnya sudah bagus sinyal. ininya gini. Enggak, oh enggak pun. Terus Nah, itu soalnya kan gimana juga butuh untuk waktu juga Bu. kitanya ketika kita kan persiapan di demonstrasi kontekstual, apa yang perlu ditambahkan Ya, menurut Bu iya Eka kalau menurut untuk Bu Eka. lebih tadi itu tadi yang lebih mantap istilahnya Kontekstualnya di itu Bu. kontekstualnya. Saya lagi membuka dua bor ini Pak, suaranya masuk ke bor sini ya. Gimana? Halo? Kurang Halo, iya jelas ya masuk suaranya masuk. tadi putus-putus. Saya masuk ke dua bor, kira-kira masuk ke sini juga suaranya ya Bu Tisna? Boten. Enggak, masuk di sini juga ini masuk ini. Kalau selama bor yang satunya speakernya dinonaktifkan, Artinya enggak. berarti enggak. Oh iya. Nggih. Bagaimana tadi Pak Takim?
Nggih, untuk kedepannya kan kita akan melaksanakan itu fleksibel demonstrasi untuk masukan yang tadi sudah kita lakukan biar lebih mantap apa yang harus ditambahi lagi gitu. Masukan dari Bu Eka sendiri apa? Iya, kalau menurut saya identifikasinya itu lebih jeli lagi. Identifikasi, nah itu bisa kita harus lebih sabar di sana itu. Jadi nanti setelah kita mengidentifikasi, kemudian nanti kita akan mendapatkan kata-kata kunci dari kita kan ya Pak Takim ya. Jadi saya harap teman-teman jangan kesusahan menanyakan reaksi yang tahap ketiga itu. Jangan terburu-buru ke rencana aksinya Pak Takim. Jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi permasalahan dari kode. Gitu Pak Takim. Jadi kebanyakan teman-teman ini nggak sabar langsung menanyakan rencana aksinya bagaimana Bu. Nah itu sebenarnya bagus, cuman kita kadang diidentifikasinya itu lebih penting agar kita bisa mengorek-ngorek kan gitu ya Pak Takim ya. Nah, lebih sabar di identifikasi masalahnya dulu. Nggih. Untuk demonstrasinya itu nanti ke guru atau ke siswa ya? Sama-sama CGP. Nah, ini kemarin sudah sudah diinfokan sama Pak Anang kalau bisa satu PB kita bisa yang dekat gitu. Mungkin saya kemarin sudah komunikasi sama Bu Tisna sama Bu Fitri. Nah, kita bertiga kayaknya bisa melaksanakan demonstrasi secara luring. Mungkin seperti itu. Karena ya ini tadi kayak seperti ini kan kita kurang maksimal nantinya. Takutnya nggak jelas seperti itu. Mungkin gitu kita rencananya seperti itu.